Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak kelas 6 berbahagia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu dalam semangat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, anak-anak kelas 6, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tema 5, subtema 3. Oleh karena itu, kalian siapkan terlebih dahulu bukunya dan alat tulisnya. Dan untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan ke tema 5, subtema 3. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN dan upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Apakah kalian tahu bahwa negara Indonesia melakukan kerjasama bilateral dan multilateral? Apa itu kerjasama bilateral dan multilateral? Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja, seperti negara Indonesia melakukan kerjasama dengan negara Amerika Serikat. Nah, sedangkan kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara, seperti organisasi ASEAN, PBB, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kerjasama antar negara sangat penting untuk meningkatkan ekonomi negara tersebut. Pada tema-tema sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kerjasama antar negara-negara ASEAN. Salah satunya kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama ini menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Kerjasama itu diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang bisa kita sebut MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan segala bentuk kerjasama ekonomi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat negara-negara ASEAN. Adapun tujuan MEA diantaranya menciptakan sebuah pasar tunggal di Asia Tenggara di mana produksinya berasal dari seluruh negara di Asia Tenggara. Artinya, ini semua dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan memberikan peluang lebih terbuka untuk memasarkan produk dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, ASEAN ingin menstabilkan perekonomian di Asia Tenggara atau seluruh negara Asia Tenggara. Dan yang ketiga, ASEAN ingin meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa. Hal ini akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas barang dan jasa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia? Salah satu kebijakan MEA adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja negara anggota ASEAN. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN dengan jumlah penduduk terbanyak. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki calon tenaga kerja yang melimpah. Agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja negara lain, pemerintah melakukan beberapa upaya, di antaranya meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan seperti penerapan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pemerintah juga memberikan sarana pendidikan yang memadai. Yang kedua, memberikan pelatihan lokal karya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia.
Oleh karena itu, dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, itu harus didasari oleh kesadaran diri kita sebagai warga negara. Kita perlu ikut serta dalam memajukan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, kita sebagai siswa pelajar harus disiplin dan lebih giat lagi belajar untuk mencapai cita-cita sebagai pelajar. Baiklah, untuk materi tema 5 subtema 3 kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat pula kita pahami bersama. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.